Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Selamat bergabung di Virtual Lab FMIPA Unimed. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang penerapan teknologi dalam mata kuliah matematika dasar. Adik-adik, pada beberapa materi di matematika, kita dihadapkan pada grafik atau gambar 3 dimensi. Hal ini tentu sulit kita visualkan secara manual. Oleh sebab itu, peranan teknologi sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada mata kuliah matematika dasar, kita telah mempelajari konsep volume benda putar dari suatu daerah tertutup. Dalam hal ini, selain kita harus mampu menghitung volume tersebut, tentu kita pun harus mampu memvisualisasi dari benda putar tersebut. Untuk menghitung volume, tentu kita telah mampu melakukannya. Sekarang, mari kita menggunakan teknologi untuk memvisualisasikan benda putar tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan mempergunakan program Maple untuk menghitung serta memvisualisasi volume benda putar dari suatu daerah tertutup. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, adik-adik. Materi pada video ini merupakan materi suplemen pada mata kuliah matematika dasar. Artinya, kalian diharapkan telah mampu menghitung volume benda putar secara manual. Adapun capaian pembelajaran dari video ini adalah kalian mampu memanfaatkan program Maple untuk menghitung dan memvisualisasi volume benda putar. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat kalian mempelajari volume benda putar di mata kuliah matematika dasar, tentu kalian telah melihat beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menghitung volume benda putar tersebut. Oke, yang pertama ada metode cakram, ya, bisa kita lihat. Nah, ini sudah kalian pelajari. Lalu ada metode cincin, ya. Lalu juga ada metode kulit tabung. Nah, ini adalah metode-metode yang akan atau yang dapat kalian gunakan untuk menghitung volume. Dan metode-metode ini juga yang menjadi dasar dari program Maple untuk menghitung volume benda putar. Oke? Nah, di sini kita lihat ada 3 soal yang akan kita bahas dalam video ini, ya. Boleh kalian lihat soalnya seperti tersebut, ya. Oke. Nah, adik-adik, kalau kita hitung, ya, 3 soal tadi secara manual, kalian akan mendapatkan jawaban yang seperti ini, ya. Ini untuk pembahasan nomor 1, tidak kita bahas secara manualnya. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2 yang kita selesaikan secara manual. Nah, yang ketiga, nah seperti ini, ya, yang kita kerjakan secara manual. Oke, nah sekarang kita coba mempergunakan aplikasi Maple untuk, ya, menghitung integral, untuk menghitung volume benda putar, serta melihat bagaimana visualisasi dari benda putar tersebut. Oke, yuk kita langsung mengarah ke Maple kita. Oke, adik-adik, ya, ini kembali, ya, adalah tampilan awal dari program Maple. Nah, kita akan memulai menyelesaikan ketiga soal tersebut, ya. 3 soal tadi mempergunakan aplikasi Maple. Kita akan menghitung volume benda putar serta melihat bagaimana visualisasi dari benda putar tersebut. Nah, kita langsung klik, ya, kertas putih seperti ini, ya. Klik. Nah, akan menampilkan worksheet baru, ya.
ya, workbook atau kertas kerja kita ya. Nah, kita dapat mempergunakan beberapa cara ya untuk menghitung volume benda putar. Pertama, dengan cara biasa kita menuliskan ya persamaan dari volume benda putar yang sudah kita ketahui. Nah, nanti yang kedua kita mempergunakan sintaks ya. Nah, oke, kita akan lihat soal pertama. Untuk menentukan ya volume benda putar, tentu kita harus melihat daerah tertutup mana yang akan kita putar ya. Oke. Nah, sekarang kita mencoba menggambarkannya ya. Oke, menggambarkannya. Nah, karena soal nomor 1 ya disajikan dalam bentuk yang eksplisit ya dalam bentuk yang implisit, maka kita akan mempergunakan sintaks dari implicit plot ya. Nah, sebelumnya kita harus memanggil paket ya, kita buat with plot. Ya, with plots seperti ini. Oke, kita enter. Nah, akan muncul beberapa sintaks atau beberapa perintah yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita mempergunakan perintah implicit plot untuk menggambar suatu grafik yang fungsinya berbentuk eksplisit ya. Oke, implicit plot. Karena di sini dia cuma ada satu grafik, maka kita langsung buat X kuadrat ya. Berarti X kuadrat dibagi 16 lalu ditambah dengan Y kuadrat dibagi 9, oke, sama dengan 1. Nah, kita buat batasnya, X-nya kita buat saja dari min 10 sampai 10, Y-nya juga sama dari min 10 sampai dengan 10. Oke, kita tutup kurung, kita enterkan. Nah, akan tersaji bentuk seperti ini. Nah, karena dia katakan di kuadran pertama ya, maka ini kita buat saja dari 0 ya, karena kuadran pertama itu kan X-nya dimulai dari 0. Nah, Y-nya juga 0, kita persempit lagi. Oke, maka kita dapatkanlah bentuk seperti ini ya. Berarti batasnya untuk si X adalah dari 0 sampai 4, ya, sedangkan untuk Y dari 0 sampai 3. Nah, kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita akan menghitung volumenya dengan menuliskan persamaannya. Oke, kita langsung klik aja ya di bagian paletes ini untuk integralnya. Oke, kita klik di sini. Nah, kita masukkan batasnya. Berarti karena kita mau putar dia terhadap sumbu X ya. Oke, ini mau kita putar terhadap sumbu X. Oke, ini saya buat saja dulu judulnya ya. Oke, ini kita buat, ini mau diputar terhadap sumbu X. Oke, itu judul kita ya. Oke, sekarang kita buat. Nah, ini ya berarti batasnya tadi. Berarti dari 0 sampai 4 ya, adik-adik. Nah, sekarang kita harus membuat persamaannya. Pakai langsung ya, berarti fungsi siapa fungsi Y-nya ya, siapa fungsi fx-nya. Nah, kita harus mengubah dulu ya, karena di dalam fungsinya dia memberikan bentuk yang implisit, maka kita harus ubah bentuknya dulu menjadi bentuk yang eksplisit ya. Tadi bentuknya implisit, kita harus ubah menjadi bentuk eksplisit. Oke. Persamaannya ya, persamaannya adalah si. Ya, saya buat di sini adalah X kuadrat per 16 ditambah dengan Y kuadrat per 9 sama dengan 1 ya. Oke, maka ini kalau kita buat menjadi bentuk yang eksplisit ya, Y sama dengan, tentu kita dapatkan di sini adalah Y kuadrat sama dengan 9 dikurang 9 per 16 X kuadrat. Nah, karena di dalam persamaan untuk mencari volume kita memakai Y kuadrat, maka kita langsung saja ini ya membuatnya. Berarti di sini jadi si 9 dikurang 9 ya, dikurang 9 per 16 dikali dengan X kuadrat.
Oke, X kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita, kita tambahkan di sini karena kita pakai pi ya. Oke, kita buat di atas depannya pi ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung enterkan ya. Oke, maka kita dapatkanlah volumenya adalah 24 pi. Oke, cukup mudah ya. Yang penting kita harus bisa mengubah persamaannya menjadi bentuk yang eksplisit dalam Y sama dengan ya. Oke, sekarang kalau kita mau putar ya, kalau kita mau putar terhadap sumbu sumbu Y, oke, kalau kita mau putar terhadap sumbu Y, tentu kita harus mengubah persamaannya tadi menjadi bentuk yang eksplisit dalam X sama dengan ya. Oke, berarti ini kalau kita buat dia menjadi X kuadrat ya. Kalau ini X kuadrat, tentu ini hasilnya adalah 16 dikurang 16 per 9 Y kuadrat. Oke, nah berarti kalau ini kita buat ya, berarti ini pakai pi ya, pi. Oke, lalu kita integralkan dengan batasnya di sini adalah dari 0 sampai dengan 3 ya, sumbu Y-nya. Berarti ini kita buat adalah si 16 dikurang 16 per 9 ya, per 9. Nah, ini adalah Y kuadrat karena kita mau putar dia terhadap sumbu Y ya. Oke, berarti ini kita buat dia kuadrat jadi Y ya. Oke, yuk kita lihat hasilnya. Maka dapatnya adalah 32 pi. Nah, ini adalah cara pertama kita untuk menghitung volume dari benda putar ya, mempergunakan integral. Nah, selain kalian bisa mempergunakan cara seperti ini, kita boleh juga mempergunakan perintah yang ada di dalam program Maple itu. Nah, yuk kita coba aplikasikan. Nah, untuk memanggil perintah atau paket untuk menghitung volume dari benda putar, kita harus memanggil perintah with ya, student, S-nya huruf besar. Oke, lalu kurung besar kita tulis kalkulus 1. Oke, tutup kurung besar, tutup kurung kecil, enter. Maka akan muncul ya beberapa perintah di situ. Nah, di sini kita akan mempergunakan perintahnya adalah volume of revolution ya. Nah, volume benda putar. Yuk kita lihat. Berarti ini volume of ya revolution. Nah, buka kurung. Nah, di sini kita langsung input ya persamaannya ya, tetapi dalam bentuk yang eksplisit Y. Ya, Y sama dengan. Berarti ini kalau kita buat Y kan jadi akar ya. Berarti SQRT buka kurung ya 9 dikurang 9 per 16 ya. Lalu dia X kuadrat. Nah, seperti inilah dia. Oke, lalu kita beri batasan. X sama dengan batasannya itu kan dari 0 sampai 0, 4. 0 sampai 4. Nah, oke. Nah, kalian enterkan. Maka dapatlah 24 pi. Ya, oke. Sekarang kita bisa juga ya menambahkan variasi dari perintah ini. Oke, bisa kita tambahkan variasinya. Di sini boleh kalian ketik dia output ya, output value. Ini untuk menyajikan berapa nilainya. Ini diputar terhadap sumbu apa. Oke, karena dia diputar terhadap sumbu X, maka di sini kita buat adalah horizontal ya. Horizontal. Oke, kita enter. Maka dapatnya sama 24 pi ya. Jadi kalau tidak kalian tuliskan output value atau dan aksis horizontal, maka perintahnya akan mengeksekusi menghitung dan diputar terhadap sumbu X. Nah,
Bagaimana kita mau lihat visualisasinya? Oke, kita mau lihat visualisasi dari volume benda putar ini. Oke, kita copy saja. Nah, outputnya di sini kita ganti dengan plot ya, supaya yang muncul itu bukan volumenya, tetapi gambarnya. Oke, kita enter. Oke, kelihatan teman-teman ya. Nah, kelihatan di situ ya. Seperti inilah visualisasi dari grafik ya yang kita putar terhadap sumbu X. Oke, nah kita bisa memvisualisasinya. Oke, sekarang perintah tadi ya. Sekarang kita coba lihat kalau dia diputar terhadap sumbu Y ya. Oke, kita copy saja. Nah ini ya tinggal diganti menjadi vertikal ya. Kita ganti ini menjadi vertikal. Oke, supaya diputar terhadap sumbu Y. Oke, vertikal. Oke, kita lihat. Ya, hasilnya adalah 32 pi seperti yang kita sudah dapatkan tadi di atas ya guys ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk visualisasi volume benda putarnya ya. Oke, ini kita ganti dengan plot. Oke, enter. Maka seperti inilah visualisasi dari benda putar yang kita dapatkan. Oke, kita bisa menghitungnya, kita sudah bisa menghitungnya, dan kita juga sudah bisa memvisualisasi benda putar untuk soal yang pertama. Oke, dua langkah yang kita lakukan. Langkah pertama, kita hanya menghitungnya mempergunakan integral ya biasa. Yang kedua, kita mempergunakan paket yang ada di Maple untuk menghitung volumenya, juga untuk memvisualisasi gambarnya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Oke, sekarang kita lihat untuk soal yang kedua. Oke, kita buka saja lembar kerja baru. Oke, nah sekarang kita akan mencari volume benda putar ya dari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X kuadrat ya dan Y sama dengan 4X. Oke, kita boleh juga menuliskan seperti ini. Karena fungsinya sudah disajikan dalam bentuk yang eksplisit ya, kita boleh menuliskan seperti ini supaya nanti dalam prosesnya cukup mudah ya. Oke, kita buat K. Ya, ini kita misalkan K ini adalah fungsi yang pertama, 2X kuadrat. Oke. Lalu berikutnya kita misalkan aja L ya. L ini adalah 4X. Oke. Nah, sebelum kita menghitung volumenya, tentu kita akan melihat mana daerah yang akan diputar tersebut. Oke. Karena ini bentuknya eksplisit, kita tidak usah pakai perintah implicit plot, kita cukup pakai plot saja ya. Plot. Oke, yang mau kita gambar itu kan ada dua ya. Adalah si K, L. Oke. Pakai tutup kurung besar. Lalu kita beri batasan X-nya ya. Kita beri batasan X-nya, kita buat saja dari min 10 kembali ya. Sampai 10, Y-nya juga sama dari min 10 sampai 10. Nah, di sini teman-teman, kita juga bisa mewarnai grafik kita ya. Kita buat color. Nah, kita buat yang pertama, si K itu katakanlah warnanya biru ya, blue. Sedangkan grafik yang kedua kita pakai merah, red. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ups. Oke, ternyata ada yang keliru di mana? Oke, oh ya di sini ya, salah ya, harusnya ada titik 2 kali ya. Oke, inilah dia. Nah, kita sudah dapatkan, berarti nanti yang akan diputar itu daerah ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat titik potongnya di mana. Karena ini fungsinya sudah fungsi yang eksplisit ya, kita juga bisa mencari titik potongnya dengan perintah solve ya. Solve K sama dengan L. Jadi banyak ya variasi-variasi yang bisa kita lakukan mempergunakan Maple ini. Oke, enter. Maka kita dapatkanlah titik potongnya ada di 0 dan 2. Nah, sekarang kita akan menghitung volumenya.
kita tidak lagi pakai integral ya teman-teman, kita langsung saja mempergunakan paketnya ya, pakai volume of revolution tadi. Oke, kita buat di sini with ya student. Oke, lalu kalkulus 1. Oke, kita tutup. Nah, seperti ini. Ya, oke, kita pakai volume ya, volume of. Ya, volume of revolution. Oke, nah, teman-teman, karena di sini yang mau kita hitung itu kan daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva ya, maka kita bisa menghitungnya ya, menghitung volumenya dengan cara menghitung volume paling besar lalu kita kurang dengan volume yang lebih kecil, atau volume grafik yang di atas lalu dikurang dengan volume dari grafik yang di bawah. Nah, kita bisa pakai ini, berarti volume of revolution yang di atas itu yang merah ya, garis. Garis berarti 4x. Berarti kayak tadi 4x. Lalu kita buat batasnya tadi dari 0 sampai 2 ya. Oke. Lalu kita maunya outputnya. Oke. Outputnya kita tulis saja ya. Outputnya kita mau buat value-nya. Ya. Oke, nilai. Lalu ini mau kita putar dia terhadap sumbu X. Berarti horizontal. Oke. Nah, ini untuk yang besar. Sekarang kita buat untuk yang kecilnya, kita kurang ya, volume of revolution. Oke, nah yang di bawah itu kan 2x kuadrat ya, berarti 2x kuadrat. Oke, batasnya tentu sama dari 0 sampai 2. Oke, kita mau outputnya adalah nilainya ya. Oke, lalu aksisnya kita mau putar dia terhadap sumbu X ya, horizontal juga. Oke, nah langsung kita enter, teman-teman. Maka akan dapatlah jawabannya 256 pi per 15, seperti yang sudah kita lihat di awal tadi ya. Nah, kalau mau kita putar dia terhadap sumbu Y, ya ini kita copy saja lagi. Oke, kita sekarang ganti, kita putar dia terhadap sumbu Y ya, berarti ini vertikal. Oke, kita buat vertikal. Oke, nah kita lihat hasilnya adalah 16 per 3 pi. Oke, nah ini hitungannya. Sekarang bagaimana memvisualisasinya? Nah, agak cukup repot ya kita memvisualisasi dengan model seperti ini ya. Nah, kita punya satu cara lagi yang cukup mudah. Nah, ini yang paling mudah ya untuk menghitung volume dari benda putar ya. Tetapi ini memang sebenarnya dikhususkan untuk tutor ya, supaya jadi mudah dalam memvisualisasi. Oke, tapi kita coba lihat ya. Nah, kita pakai perintah dari ini ya, volume of revolution tutor ya, kita buat. Oke, ini supaya kita bisa melihat visualisasi ya. Kalau hitungannya tadi sudah. Oke, volume of revolution. Oke, kita buat tutor. Ya, oke, kita ketik aja sembarang fungsinya, nanti bisa kita ganti. Kita buat aja X di sini 0 sampai 2 saya buat ya. Nah, kita enter. Maka akan muncul tampilan baru ya, seperti ini. Nah, jadi cukup mudah. Nah, di bagian ini kita gantilah fungsinya fx, berarti yang di atas. Kita lihat di sini berarti tadi adalah fx apa 4x. Tapi di sini hati-hati teman-teman, kalian harus mengetik perintahnya ya. Kalau kali harus dituliskan dengan bintang lalu x. Lalu yang di bawah berarti 2x kuadrat, berarti 2 kali x pangkat 2. Nah, batasnya tadi dari 0 sampai 2 ya, sudah pas. Oke, kita mau putar dia terhadap sumbu X horizontal. Oke, kita klik display.
Oke, lihat hasilnya sama 256/15 pi ya, ini dia. Nah, di sebelah kiri inilah visualisasi gambarnya. Ya, visualisasi gambar. Untuk visualisasi gambar kalian boleh pilih non, hasilnya seperti ini, lalu boleh pakai region, kalian displaykan lagi ya, maka tampilannya jadi seperti ini. Inilah yang dia ya wilayahnya, atau boleh juga pakai disk ya, display. Nah, kalau kita pakai di sini, lempengnya akan terlihat ya, bergerak. Oke, kita tunggu prosesnya berjalan, lalu kita animasikan. Oke, kita lihat. Nah, tunggu ya, teman-teman. Animasinya bergerak. Oke, ya, kita lihat dia bergerak ya, teman-teman. Nah, inilah dia visualisasi dari volume benda putar itu. Nah, sekarang bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Langsung saja kalian klik yang vertikal ini. Nah, kita displaykan lagi. Oke, kita tunggu prosesnya bekerja. Oke, cukup lama ya. Dia proses menghitungnya. Oke, kita lihat jawabannya 16. Nah, kalau kita lihat persamaan di sini ya, teman-teman, ternyata untuk diputar terhadap sumbu Y ini, ya, Maple mempergunakan metode kulit tadi ya. Nah, ini metode yang ketiga ya, lihat ini. Ya, bentuk integralnya ya. Nah, oke, kita lihat nih visualisasinya, kita animasikan. Oke, kita lihat. Ya, kita tunggu sesaat. Oke, kita lihat dia ya visualisasinya. Oke, menarik ya. Nah, inilah dia gunanya teknologi supaya kita bisa melihat visualisasi dari benda putar yang kita hitung. Oke, nah ini adalah untuk soal yang kedua ya. Nah, kita akan mempergunakan sintaks untuk volume of revolution tutor ya untuk soal berikutnya. Oke, sekarang kita lihat untuk soal berikutnya. Nah, di sini kembali kita harus melihat dulu ya titik potongnya karena fungsinya sudah dalam bentuk yang eksplisit ya. Kita seperti tadi. Oke, ini dia adalah X kuadrat ya. X kuadrat. Lalu kita buat L-nya adalah si 4X ya, 4X dikurang X kuadrat. Oke, ini. Yuk, sekarang kita plot, kita gambar dia. Berarti ini K, L. Ya, oke, dengan batas X-nya kembali kita buat aja dari min 10 sampai 10. Begitu juga Y-nya dari min 10 sampai 10. Oke, kita berilah warna ya, color. Oke, di sini kita buat dia adalah bebas ya, blue, red, atau boleh juga blue yellow ya. Mana tahu kita mau buat yellow, kuning, atau boleh juga black, hitam ya. Oke, kita lihat. Maka akan tersaji seperti ini. Inilah luas yang mau kita putar ya. Nah, sekarang kita mau lihat titik potongnya, kita buat plot. Nah, di sini plot, apa ya, apa tadi? Untuk mencarinya solve ya, hitung ya. Oke, kita buat K sama dengan L. Oke, untuk dapatkan titik potongnya. Maka kita dapatkan kembali titik potongnya adalah 0,2 ya. Oke, sekarang kita akan menghitung dan memvisualisasi. Oke, kita panggil perintahnya ya, with student. Oke, kalkulus ya, kalkulus 1. Oke, nah kita enter. Nah, sekarang kita langsung buat volume of revolution ya, tutor. Ini kita buat aja sembarang ya, biar membuka jendela dari perintah ini ya. Oke, sembarang saja kita buat, no problem ya. Nanti tinggal kita ganti-ganti saja. Oke, nah. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, fungsinya adalah si X kuadrat ya. Oke, X kuadrat.
Oke, tadi yang di atas itu yang kuning ya, terbalik berarti 4x ya. Berarti 4x dikurang x kuadrat. Oke, nah hati-hati penulisannya kita kalau kali harus pakai kali ya, pakai bintang, lalu kurang ya. Oke, lalu yang di bawahnya adalah x kuadrat ya, x kuadrat. Nah, batasnya tadi dari 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tadi soalnya, dia katakan ternyata diputar terhadap sebuah apa? X sama dengan min 1. Maka di bagian ini kita harus klik min 1. Nah, teman-teman, kalau dia X sama dengan min 1, itu sama nggak dia seperti memutar terhadap sumbu Y? Ya kan? X min 1 itu kan sejajar sama sumbu Y. Maka tentu kita harus pakai apa? Vertikal ya. Vertikal terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita display kan. Oke, nah maka dapat hasilnya adalah 32/3pi ya, seperti yang sudah kita lihat di awal tadi. Nah, oke seperti ini kita lihat di sini ya, displaynya bagaimana. Oke, supaya bentuknya jadi bisa kita animasikan ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita dapatkan ya. Nah, ini kita animasikan. Oke, nah bisa kita lihat ya animasinya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana untuk yang diputar terhadap sumbu Y min 1? Ya sudah, ini min 1 karena Y sama dengan min 1 itu kan sejajar dengan sumbu X, berarti dia apa? Horizontal. Sudah, kita langsung displaykan saja. Oke, kita langsung displaykan saja. Oke, kita animasi. Dapatlah hasilnya Pak, 16pi ya. Ini volumenya 16pi. Oke, kalau kita animasikan. Oke, kita tunggu ya. Oke, prosesnya sudah. Kita lihat seperti itulah volume benda putarnya ya. Cukup mudah ya kita mendapatkan visualisasinya dengan bantuan teknologi. Oke, nah ini sintaks ini ya bisa kita pergunakan untuk memudahkan kita dalam memahami terkait tentang volume benda putar, khususnya pada bagian visualisasinya. Oke, nah ini pembahasan kita untuk menghitung serta memvisualisasi volume benda putar. Oke, kita boleh close. Oke, adik-adik, kalian sudah melihat ya bagaimana mudahnya kita menyelesaikan ya, menghitung serta memvisualisasikan volume benda putar ya dari bidang yang tertutup mempergunakan teknologi program Maple. Ya, ini adalah materi suplemen ya, artinya kalian tetap harus bisa menyelesaikan khususnya menghitung volume benda putar secara manual. Oke adik-adik, terima kasih. Ingat ya, kalau kalian mau sesuatu dan ingin menjadi sesuatu, jangan hanya bermimpi dan berdoa. Tapi berbuatlah, berubahlah, dan lakukan saat ini, sekarang juga. Ahmad Fuadi. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap bersama kami di Virtual Lab untuk pembelajaran-pembelajaran lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tetap sehat selalu ya.